merokok itu bagi gue nggak keren gitu, karena banyak hal lagi yang lain yang keren yang gue lakukan. Sebenarnya yang punya kesempatan untuk menjadi orang yang baru, tetap menjadi orang yang lama yang takut akan Tuhan, yang Mau coba melawan godaan, lebih baik gue menghindari godaan. Gue membatasi, bikin pagar untuk diri gue, sehingga orang lain juga akhirnya respect sama itu. Tapi gue merasa kita harus strict sama janji kita. Puji Tuhan, Shalom Faith Fam. Selamat datang kembali dalam program Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Bersama saya Joshua. Untuk yang belum tahu, Faith Minutes itu adalah ruang di mana kita berbincang bersama narasumber-narasumber inspiratif, mendengarkan cerita hidup mereka, kemudian kita menggali juga value yang mereka udah pelajarin, dan bersama-sama merefresh iman kita dalam waktu yang singkat namun bermakna. Nah, melanjutkan dari serial yang sebelumnya, pada kesempatan kali ini di bulan April, kita akan mengangkat satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tapi seringkali kita hindari untuk dibahas secara terbuka, yaitu tentang toxic relationship. Nah, fenomena ini sebenarnya umum terjadi di sekitar kita, bisa dalam sekolah, kampus, ataupun pelayanan. Nah, di dalam pelayanan mungkin atau bahkan sering terjadi yang namanya toxic relationship. Namun seringkali kita memilih diam ketika kita berada di dalam sebuah hubungan yang toksik, bertahan ataupun menganggap itu sebagai hal yang biasa saja. Di episode kali ini, puji Tuhan kita akan spesifik membahas tentang toxic relationship dalam sekolah dan lingkup perkuliahan. Artinya di dalam sekolah ataupun di kampus ataupun juga di dalam pelayanan. Nah, untuk ngobrol lebih dalam soal ini, hari ini kita sudah bersama dengan seseorang yang punya pengalaman dan perspektif yang menarik untuk kita dengarkan dalam hal toxic relationship di sekolah ataupun perkuliahan. Kita kenalan dulu dengan tamu kita hari ini, ada Bang Kia Trifirmanto. Halo, tepuk tangan dong. Teman, keren. Selamat datang di program Faith Minutes, Bang Kia. Apa kabar hari ini? Sehat, puji Tuhan, Puji Tuhan. masih bisa menghirup udara yang baik dari Tuhan. Yeah. Kita masih bisa hadir hari ini untuk sharing sama teman-teman Faith Fam. Yes, gak sabar banget hari ini kita kayaknya, nguliknya ini bakal seru banget karena kita bakal bahas tentang toxic relationship di dalam sekolah ataupun di dalam kampus di perkuliahannya kita. Nah, sekarang kesibukannya lagi apa, Bang Kia? Sekarang ini aku bekerja sebagai seorang lawyer atau advokat di kantor hukum bersama temanku, ya apa namanya, kita join dalam di kantor. Ya, kantor advokat lah istilahnya. Iya, kantor advokat. Di kantor advokat. Terus ya kesibukannya sih sejauh ini hanya bekerja aja sih, Jos. Oke. Dan kesibukan yang tidak disebutkan adalah mengkonten dalam pelayanan. Jadi nanti ada Instagram Bang Kia di sini. Oke. Dengan reels yang penuh dengan konten seputar dengan pelayanan di bidang musik ya, Bang. Iya. Oke. Nyambung dan berhubung dengan pembahasan kita mengenai toxic relationship dalam sekolah ataupun perkuliahan, boleh di-spill Abang SMA-nya dan perkuliahannya di mana yang udah pernah ditempuh? Oke. Sekolah itu pertama SD sampai SMP di BPK Penabur. Oke, Penabur. Di SDK 3 Penabur, SPK 3 Penabur. Jakarta Pusat. Nah, di situ mengedepankan values-nya kan iman, ilmu, pelayanan. Oke. Jadi udah ini banget. mengakar banget tuh anak-anak Penabur pasti. Habis itu SMA-nya gue ke SMA Negeri 77 Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Oke. Waktu itu alasannya katanya sih biar gampang masuk ke perguruan tinggi negeri gitu kan katanya. Oke. Cuma kita Karena nggak tahu memang ya. Favorit ya. Cuman sebenarnya sih kalau misalkan ke perguruan tinggi negeri ya sesuai dengan effort kita juga aja. Betul. Gitu. Belajarnya kalian gimana ya? Iya. Nah, kemudian kuliah di Fakultas Hukum Unpad Bandung. Kemudian lanjut lagi, puji Tuhan ada kesempatan S2 di Fakultas Hukum UI. Wih, keren. Itu sih. Oke.
Jadi backgroundnya udah hukum banget ya, advokat, lawyer gitu. Keren, Iya. auranya terpancar seperti itu. Nah, menyambung dengan tema kita pada hari ini, kesempatan kali ini, toxic relationship dalam sekolah dan perkuliahan. Aku mau nanya ke Bang Kia, bagaimana sih kalau misalnya kita dikasih gambaran, Bang Kia itu tipe seorang murid atau mahasiswa yang seperti apa waktu di sekolah ataupun di kuliah? Oke. Gitu, Bang. Tipe murid atau mahasiswa seperti apa? Gua bergaul. Ya, Cuman bukan tipe yang rockstar. oke. Tuh, bukan yang apa namanya Yang kelihatan alpha ya. gitu kan, Oh. yang si jagoannya banget. Jagoan. Enggak. Cuman kita bisa diterima sama teman-teman karena secara akademis puji Tuhan bagus gitu. Ya. Terus cara pergaulan juga nyambung, enggak yang kuper. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Kalau dikasih gambaran tuh, Bang Kia tuh anak yang seperti apa sih? Kayak misalnya si musisi nih, si rohani atau si apa? Nah, bisa disebutinnya tuh seperti apa? Oke, nah terkait itu ya, jadi sebenarnya musik itu salah satu yang nyelamatin masa muda gue sih. Oke, musik ya. Khususnya tapi musik gereja. Oke. Nah, musik karena gereja. dari waktu SMP kan kita ibadah teens nih, Oke. ibadah dulu namanya Toms ya. Ya. Teens Dari of Morsa. Teens of Morsaron. Disitulah kita mulai belajar bisa main gitar, bisa pelayanan gitu kan, dan gue kayak jatuh cinta juga sama musik, terutama musik gereja. Nah berawal dari situ, gue juga jadi mengembangkan kesukaan gue terhadap musik, dan akhirnya itu yang menyebabkan gue apa namanya ya, memilih untuk gue fokus di pelayanan. Pelayanan. Khusus musik. Ketika gue memutuskan untuk fokus di pelayanan, Mhm. nah itu yang gue bilang gue terselamatkan masa muda gue. Oke. Jadi karena teman-teman kita juga teman-teman yang aktif di pelayanan, ketika kita mau buat hal yang aneh-aneh atau yang bandel-bandel, itu jadi terfilter sendiri, jadi ngerem karena ya kita menyemplungkan dirinya di komunitas pelayanan, gitu Oke. sih. Artinya udah ada personal brandingnya Bang Kia sebagai pelayan yang melayani di gereja Iya. dan sebagai musisi yang juga musik gereja gitu ya. Iya, backgroundnya. Oke. gitu. Nah, ngomongin soal musik, kalau misalnya dijadiin dalam satu genre, Ya. nah masa-masa itu tuh bisa dikategorikan sebagai genre apa? Misalnya pop santai, rock Iya. bebas, atau melo galau mungkin. Oke. Kira-kira apa, Bang? Kalau menurut gue sih, kalau bisa gue gambarin, sebetulnya campur ya, Jose. Oke. Kalau genre ya, ada popnya, kita asik-asikan sama teman-teman. Asik, ya. Mungkin ada jazznya juga, kita lagi chillnya nyantai, ya. chill. Ya kan? Oke. Terus mungkin ada galaunya juga ada Galau pasti juga. kan. Pasti dong. Namanya kehidupan gitu Iya, kan. Iya, betul. Ada. Gitu. Ya kira-kira gitulah, campur ya. Dangdutnya gimana, Dang? Aduh, dungdat ya. Ada lah. Kita kan happy-happy, joget-jogetnya juga Oke, ada. itu juga ada Senang-senang ya? sama teman-teman apalagi kan. Oke, artinya balance lah ya. Balance. Maksudnya, ya masih bisa kemana-mana. Ya. Oke. Kalau throwback lagi ke masa itu, seberapa besar sih pengaruh circle-nya Bang Kia terhadap keputusan hidup Bang Kia sekarang? Terutama mungkin bahas dikit juga nih soal keputusan hidup selama pencarian jati diri, ya kepikiran sebagai nantinya menjadi sebagai seorang lawyer, terus mungkin menjadi fokus dalam pelayanan. Nah, kira-kira sepengaruh apa sih circle dalam pertumbuhan dan pencarian jati dirinya Bang Kia? Kalau ini ada, mungkin bisa gue bagi 2 tahap ya. Pertama, tahap gue untuk sebagai pencarian jati diri sebagai anak remaja, anak muda lah ya, anak muda, dan pencarian jati diri gue sebagai profesional lawyer ya. Yang pertama dulu untuk dalam hal jati diri sebagai anak muda ini, yaitu balik lagi ke keputusan hidup gue waktu SMP itu untuk aktif pelayanan, SMA juga pelayanan. Itu menyebabkan gue tuh jadi kayak nggak mudah terpengaruh lagi sama rasa ingin tahu gitu. Terus ada banyak hal sih, beberapa quotes yang gue denger bilang gini,
masa lu nggak merokok gitu. Terus ada statement jokes yang ngapain ngerokok, yang banci-banci juga pada ngerokok, nah gitu kan. Ini bukannya mau ini ya, maksudnya jokesnya adalah merokok itu bagi gue nggak keren gitu, karena banyak hal lagi yang lain yang bisa yang keren yang gue lakukan. Jadi dari situ terus tuh dari masa SMP, SMA gue juga ngambil keputusan untuk aktif di Rokris. Kalau di SMA 7 itu namanya SRK. SRK. Situ kita biasanya kalau misalkan retret, kalau misalkan Natal pasti musiknya tuh gua gitu, tim-tim gua lah. Terus udah pakem di situ ya. Terus masa kuliah gue juga mencemplungkan diri gue untuk di Rokris juga, di PMK namanya kalau di masa kuliah ya. Iya, tingkat mahasiswanya lah ya. Mahasiswa. Gitu ya. Nah, dasarnya kenapa gue memilih itu, Jos? Bisa gue sharingin itu pertama dari gue terinspirasi dari bokap. Jadi bokap itu kan PNS ya. Bokap itu PNS, dulu hidupnya itu sering karirnya itu sering dimutasi keluar kota. Ya. Nah, pada saat beliau ada di tugas di Aceh, di Medan waktu itu, beliau sharing ke kita. Dia selalu membentuk persekutuan doa. Persekutuan doa untuk peersnya dia. Nah, jadi di situ yang menjadi inspirasi gue adalah secara karir mungkin bokap itu bisa aja untuk berbuat bandel dan bahkan banyak yang godaan-godaan lah, karena kan away dari keluarga, dari mama kan. Kenapa akhirnya away? Karena mama memutuskan untuk anak-anak di Jakarta aja supaya sekolah. Mama dan papa lah memutuskan untuk di Jakarta supaya sekolah dengan nyaman gitu kan. Karena sebelumnya kakak cewek gue sama abang gue itu sempat ikut ke Kalimantan. Dan di Kalimantan itu kan iya kan agak susah kan berteman. Terus pendidikan mungkin waktu itu di era itu tahun 90-an awal tuh kan masih terbatas gitu kan. Jadi lebih baik untuk sekolah di Jakarta. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya pernah ada momen di mana pada saat bokap di Aceh, di Medan, beliau itu away sama kita gitu. Jauh. Nah, itu cerita yang dia kasih adalah dia bikin persekutuan. Kenapa Pak bikin persekutuan? Ya supaya tetap terjaga gitu, menjaga diri, memagari diri. Inspirasi itu yang gue ambil pada saat gue kuliah di Bandung. Kenapa itu gue anggap sebagai inspirasi yang gue ambil? Karena di Bandung itu kan pada saat gue lulus sekolah itu kita bisa, gue mungkin aja untuk jadi orang yang baru, nggak ada orang yang kenal gue pada saat masa gue di Bandung ya. Jadi teman-teman juga baru, nggak ada yang kenal, nggak ada yang kenal Hizkia adalah seorang pelayan, kan? Seorang pelayan Tuhan, nggak ada yang terkenal. Terus gue juga sempet gap year kan, jadi angkatan gue itu di atas gue udah pada di atas udah pada kuliah. Jadi gue di angkatan bawah gue karena telat setahun itu. Jadi nggak ada teman-teman yang kenal gue, nggak ada lingkungan, orang tua dan keluarga juga nggak ada yang di Bandung. Jadi benar-benar gue bisa aja jadi orang yang baru, yang siapapun yang gue mau. Nah disitulah gue memutuskan untuk lebih baik gue ikutin apa yang papa waktu itu bokap lakukan, yaitu gue cemplungin diri ke pelayanan, karena disitulah nanti gue akan jadi punya pagar gitu sih Jos. Itu untuk yang jadi diri ini ya, jadi diri sebagai pemuda gitu, anak muda. Nah, untuk jadi diri sebagai profesional atau advokat, gue memutuskan di kuliah itu untuk aktif di aktivitas kegiatan organisasi yang sifatnya lomba nasional. UKM-nya ya? UKM itu lomba yang diperlombakan apa sih kalau di Fakultas Hukum? Itu lomba kontrak drafting. Kita ngedraft perjanjian gitu. Jadi terus gue juga ikut lomba legislatif drafting, itu bikin undang-undang. Terus pernah juga peradilan semu. Menurut gue dari situ gue jadi punya ilmu praktikal lebih dulu dari ketimbang teman-teman gue. Jadi ketika pas gue udah lulus, gue mau interview kerja,
lebih banyak tools yang bisa gue pakai untuk menjawab atau menghadapi interview. Itu sih Yos paling. Artinya dari perjalanan dari Rockris, teman-teman dari pelayanan juga sampai pada akhirnya di bidang profesional itu dimulainya dari circle terdekat yang sebenarnya berkaca dari ayah atau ibunya Bang Kia dengan istilahnya menanamkan iman yang kuat sehingga nanti ketika sudah keluar sudah bisa sebenarnya punya kesempatan untuk menjadi orang yang baru, tetap menjadi orang yang lama yang takut akan Tuhan yang sebenarnya udah dibekali sama itu tadi ya pertemuan-temuan dari circle dari pertemuan-pertemuan yang lain yang berkaitan dengan pelayanan. Oke, ya pengaruhnya besar banget sih ya sampai pada akhirnya yang harusnya udah punya kesempatan untuk jadi orang yang aneh-aneh, bahkan yang mau cari tahu yang baru gitu ya, tapi ternyata Bang Kia sudah punya bekal yang siap sehingga nggak kaget ketika ketemu. Jadi harus dimulai dari masa muda banget supaya kita kuat bertahan gitu sih. Oke. Siap Bang. Oke. Nah, karena memang pembahasannya sudah mulai agak mendalam, kita boleh minum kopi dulu ya. Oh, siap. Minum dulu Bang. Oke. Thank you. Kita sekarang ngomongin transisi dari masa SMA ke kuliah. Nah, sepengalamannya Bang Kia, waktu transisi itu gimana sih rasanya? Apakah kayak mulai lebih bebas lagi untuk melakukan perubahan atau mencari jati diri yang ternyata jatuh bangun? Nah, itu gimana sih kalau bisa di-sharing ke teman-teman Faith Fans? Ya, masa transisi kuliah itu memang sangat penting waktu itu menurut gua. Karena itu nanti akan menentukan pilihan kita, itu akan menentukan masa depan kita kan. Jadi pada saat masa transisi itu karena gue memutuskan untuk nyemplungin diri ke pelayanan, gue karena sangat nempel banget kisah sekolah minggu ya, zaman sekolah minggu terkait Yusuf dan Potifar. Nah itu sangat membekas di gue, menempel karena situ dibilang kan kisahnya adalah Yusuf lari dari Potifar, dari godaan itu, ya kan? Karena ya daging itu lemah gitu kan. Jadi kalaupun kita merasa, jadi kalau gue memilih pada saat masa transisi, gue memilih untuk daripada gue mau coba melawan godaan, lebih baik gue menghindari godaan. Gitu. Jadi lari dari godaan supaya kita nggak ada chance untuk kayaknya bakal kuat nih digoda terus. Kita seberapa kuat sih Yos, namanya anak muda, kita masih pengen tahu berbagai macam hal gitu kan. Gue memilih untuk lebih baik tidak ada kesempatan di mana gue akan dicobai gitu. Nah, jadi pada masa transisi itulah yang gue ambil. Daripada gue coba ini Ki, nah itu kan, masa anak muda nggak nyobain. Gue memang memutuskan untuk tidak perlu, karena kalau misalkan nanti gue cobain, gue jadi punya preferensi. Oh ini enak ya, oh ini nggak enak ya. Oh ternyata menjalani hidup seperti ini lebih enak loh ketimbang kita disiplin, gitu kan. Karena gue jadi teringat juga satu ayat, nah gue coba baca ya biar kita nggak salah nih. Di Mazmur 119 ayat 9. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya tetap murni dengan berpegang pada firman-Mu. Nah, ini terjemahannya agak berbeda. Ini kalau terjemahan yang dulu, bagaimana orang muda menjaga kelakuannya bersih dengan menjalani turut dengan perintah-Mu, gitu sih. Nah ini menjadi pegangan gua sih waktu itu. Oke. Karena memang dari ayat ini sehingga Bang Kia tuh punya keyakinan bahwa daripada gue terlanjur kecebur, lebih baik gue sebenarnya udah kebayang kan apa aja yang bakal dicobain ketika nanti kuliah, tapi ketika imannya itu tumbuh, sudah dibekali dari pelayanan, dari Rockris dan di gereja, sehingga pada akhirnya Bang Kia memutuskan untuk lebih dulu lari dibanding untuk mencoba melawan ya. Iya, lebih baik kita lari daripada mencoba melawan, bertahan dengan godaan gitu. Ya. Iya, Raja Daud aja kalah loh. Raja Daud kalah ya. Daud. Oke, menarik sih Bang. Nah, sekarang kita pernah nggak sih
Bang Kia ini ngelakuin sesuatu yang sebenarnya nggak sesuai sama value-nya, tapi tetap dilakuin demi diterima di sebuah circle. Jadi misalnya sempat jatuh di dalam dosa, tapi untuk bisa tergabung dalam circle gitu kan, biasanya kan kita berbaur, misalnya mereka se-circle ngerokok nih, akhirnya kita coba ikut-ikutan ngerokok, padahal sebelumnya nggak ngerokok nih. Nah, tapi Bang Kia berusaha untuk jatuh sehingga mereka bisa agar diterima lah istilahnya. Itu gimana, Bang? Ada cerita nggak soal itu? Nah, terkait ini sama sekali tidak pernah sih. Oh, iya? Jatuhnya jadi itulah karena aku juga berusaha untuk menghindar tadi, sehingga actions itu kan repetitif gitu kan. Ajakan pertama ditolak, ajakan kedua ditolak, ajakan ketiga jadi malas gitu kan. Udahlah nggak usah ajak Kia kayaknya nggak tipe yang gini gitu kan. Iya, Akhir- ngaruh ya, ada ngaruhnya. Iya, jadi gue membatasi, bikin pagar untuk diri gue, sehingga orang lain juga akhirnya respect sama itu, dan akhirnya nggak ngajak ke hal-hal yang seperti yang itulah, hal buruk. Iya. Nah, tapi gue juga berusaha untuk tetap beredar, dalam arti bergaul, karena kita nggak bisa pungkirin kehidupan kita sebagai manusia itu butuh pergaulan, butuh networking. Cuman orang-orang tahu ketika bergaul sama Kia, dia akan dapatnya apa gitu. Dia akan dapatnya hal-hal yang positif, hal-hal yang orang udah secara otomatis akan merubah ininya lah, merubah mindsetnya. Oh, kalau yang nakal-nakal kayaknya jangan ajak Kia. Iya. Cuman gue mendapatkan posisi, gue juga nggak menjudge mereka, nggak bikin mereka juga merasa nggak nyaman berada di gue berusaha menerima aja, karena gue berusaha menerima, tapi gue berusaha juga tidak ikut dalam circle atau dalam perilaku seperti itu, sehingga akhirnya secara otomatis circle-nya akan kebentuk sendiri, Jos. Jadi yang menerima gue adalah orang yang tahu value gue apa, gitu. Jadi gue juga nggak harus pretend, gue juga nggak harus membohongi diri, nggak berusaha. Jadi diri sebenarnya iya, aja dengan mereka. apa adanya aja. This is me gitu loh. Lu mau berteman sama gue akan dapat ini gitu. Hal ininya enggak gitu. Jadi orang akan memilih sendiri. Iya. Akhirnya jadi terfilter sendiri circle. Jadi kalau pertanyaannya pernah nggak? Jujur sih nggak pernah. Ya. Iya. Kalau bisa dibilang gue cowok-cowok beta lah ya, bukan Beta. bukan yang alpha gitu. Semua apa hal-hal yang menarik ini gue coba kejar. Ya. Terus hal-hal yang keren-keren gue jadi selalu jagoannya, enggak juga sih. Tapi gue selalu siap aja kalau misalkan ada pertarungan dalam hal maksudnya ketika ini ada suatu hal yang dibutuhkan, ya gue bisa menghandle itu. Oke. Ya selagi lagi asik ya kita bisa asik juga. Iya. Ya. Selagi misalnya udah siap ada tantangan ya udah punya base-nya atau bekalnya gitu ya. Iya. Nah, mungkin aku mau highlight adalah bagaimana sebenarnya kita, apalagi seorang pelayan ya. Artinya kalau misalnya kita pelayan ya kita hidup yang benar, kita hidup yang kudus. Biar apa? Supaya ya itu tadi, kita udah terlanjur di personal branding sama orang nih, branding kita tuh udah seperti ini. Artinya mereka yang bakal mikir sendiri kalau ya nggak perlu ajak dia karena dia udah seperti ini gitu kan. Artinya kita udah hidup beriman, hidup kudus, yang baik-baik, nggak melakukan seperti itu. Nah, pada akhirnya juga teman-teman yang pengen ngajak kita yang aneh-aneh itu tersisir sendiri ya, dan terarsir sendiri gitu ya. Betul. Oke, siap Bang, itu keren banget sih. Ya, oke. Nah, sekarang ada nggak sih momen kayak Tuhan tuh negur kakak lewat firman atau orang tua atau sahabat atau mungkin dalam bentuk kejadian tertentu sehingga itu memutarbalikan sehingga Bang Kia itu menjadi pribadi yang sekarang yang jauh lebih baik dari sebelumnya? Guran Tuhan itu pernah gue rasakan pada saat, jadi ini agak throwback dikit jadinya nih. Jadi ceritanya kenapa gue masuk fakultas hukum, karena waktu itu pada saat SMA gue nggak lulus di tahun pertama karena satu hal. Ini ntar di season 2 kali kita bahas ya. Oke, tungguin ya teman-teman. Nah, jadi karena satu hal itu gue jadi gap year. Nah, dalam masa gap year itu gue tuh berdoa, terus ada juga pendeta yang doain. Temennya mama itu ada yang mendoakan gue. Terus di situ dia ngomong,
pendeta itu ngomong, seperti namamu Hizkia, kamu akan menjadi raja-raja bagi bangsa-bangsa. Dia ngomong gitu, kayak nubuatan gitulah. Gue mengaminkan lah kan. Terus gue jadi teringat juga pada saat dulu ibadah teens, gue itu dulu ibadahnya masih di lantai 5. Terus gue di row 3 dari depan, gue selalu duduk agak depan lah waktu itu. Terus pembicaranya waktu itu ngomong, nunjuk di row kita, ada 3 orang sih, ada nunjuk di row kita itu, dia ngomong, kamu akan jadi pembesar di bangsa ini, dia bilang gitu. Nah terus gue jadi teringat itu ketika pendeta yang waktu itu doain gue, gue jadi teringat momen itu. Apa ya maksud Tuhan ini? Tapi gue kemarin nggak lulus gitu kan. Akhirnya gue kulik. Apa sih yang jadi raja, jadi pemimpin, jadi pembesar tuh apa? Gue pengen jadi diplomat. Waktu itu. Diplomat. Diplomat tuh gimana caranya? Bisa melalui hubungan internasional, bisa melalui hukum internasional, gitu kan? Akhirnya gue pilih hukum. Kenapa pilih hukum? Karena selain menjadi diplomat, lebih versatile aja. Kalau HI, ujungnya selalu diplomat itu, main goalnya. Kalau hukum lebih versatile gue punya. Nah gue jadinya milih, aku mau ambil hukum. Ujian lah, lulus di Unpad kan. Berjalan sering waktu, gue udah tahu dong apa yang mau gue ambil. Hukum internasional, kekhususannya. Jadi kan hukum itu ada hukum pidana, perdata, ada tata usaha negara, hukum internasional. Gue ambil hukum internasional karena diplomat. Pengen diplomat. Gue merasa itu panggilan gue. Habis itu skripsi gue tentang hukum internasional dong harusnya. Pada saat itu dosen hukum internasional di kampus gue itu terkenal agak strict gitu, berat gitu. Karena di Unpad cukup terkenal lah hukum internasionalnya. Habis itu gue kabur tuh, nggak nyelesain skripsi soal internasional. Gue tertarik pada saat kuliah itu sama hukum bisnis sama hukum teknologi cyber. Jadi skripsi gue arahkan ke situ. Nggak jadi berarti ya? Nggak ambil internasional. Jadinya panjang, lama, susah segala macam. Terus gue teringat lagi sama nubuatan itu kan. Gue harus ambil hukum internasional. Gue ganti judul. Setelah ganti judul cepet, hanya hitungan 2 bulan udah bisa sidang. Nah, BTW gue jadinya lulus 4,5 tahun karena nunggu skripsi gue yang sebelumnya itu hampir setahun gue nggak ada progres. Nggak ada progres tuh karena dosennya ke luar negeri lah apa segala macam. Jadi tantangannya berat. Tapi setelah ganti judul gue inget janji gue, nazar gue untuk kenapa gue masuk hukum, dimudahkan sama Tuhan. Langsung smooth, jalannya beda ya. Ya itu turning back point-nya ya. Walaupun saat ini pun gue juga nggak jadi diplomat, tapi gue merasa kita harus strict sama janji kita, sama nazar kita kayaknya gitu sih pelajarannya ya. Nah, balik ke pertanyaan yang tadi. Kalau misalnya kakak ini atau Bang Kia mau ngomong ke diri kakak yang masih SMA atau zaman kuliah dulu, kira-kira apa sih yang mau Bang Kia bilang ke diri sendiri? Untuk Hizkia di tahun 2008 zaman SMA, percaya diri aja, terus dengar-dengaran sama perintah Tuhan dan yakin apa yang dilakukan itu pasti udah benar gitu. Jadi jangan ragu-ragu, itu aja paling ya. Ya artinya Bang Hizkia ngomong ke diri sendiri, ya itulah arahnya untuk menuju ke Faith Fam yang sedang menonton ini. Jadi teman-teman yang istilahnya masih bersama-sama dengan kita, ya pesan-pesan tadi lah itu yang mau disampaikan dari Bang Hizkia ke teman-teman Faith Fam. Nah, satu prinsip yang harus dipegang anak sekolah dan kuliah atau bahkan lingkungan kerja nih bonus, supaya Faith Fam itu tetap bisa bertumbuh tanpa kehilangan jati diri. Ada satu ayat sih pegangan yang menurut gue cukup baik ya untuk jadi bekal kita. Itu terambil dalam Amsal 4 ayat 23. Itu berbicara bahwa dia perikopnya tentang nasihat untuk mencari hikmat. Amsal 4 ayat 23,
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Oke. Nah dari sini yang aku maksud adalah kita tuh menjaga hidup kita tuh penting, gitu. Menjaga hidup kita karena dari kehidupan kita orang tuh melihat pancaran hidup kita. Orang juga jadi mau kerja sama kita. Orang tahu ketika gue engage sama orang ini, apa sih akan kita dapat? Apakah dia akan mencurangi kita, menipu kita? Itu kan hal yang buruk ya buat nanti kita dalam karir. Iya. Kalau nama baik kita tuh nggak dijaga. Itu impact-nya lah ya. Iya, maka kita harus dari sejak muda jagalah hidupmu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Kita akan bisa jadi impact buat orang lain, impact buat keluarga kita, bahkan impact untuk anak-anak kita nantinya. Oke, iya. Karena Lasting ya. panjang. karena pribadi kita itu memberikan kehidupan bagi orang-orang karena kita menjaganya gitu sih. Ya makanya penting ya untuk teman-teman Faith Fam, bagaimana kita menjaga diri kita sebagai, apalagi yang mungkin udah pelayanan ya, menjaga diri kudus, hidup yang benar, karena memang kita tuh sebenarnya, atau bahkan dilihat sama orang ya, bagaimana kita setiap hari Minggu ke gereja, kita setiap hari Minggu pelayanan sama Tuhan, tapi ketika kita keluar dari gereja berubah dan sama seperti di dunia kan itu sayang banget ya. Artinya itu juga berdampak dengan penilaian orang terhadap diri kita yang ternyata nih mukanya dua nih. Iya. nggak sesuai dengan apa yang dilakukan di hari Minggu gitu kan ya. Pentingnya juga kita memiliki iman yang kuat sehingga kita ketika sudah memiliki iman yang kuat, ketika nanti kita keluar atau bahkan harus survive dalam hiruk pikuknya dunia, itu kita bisa sama-sama punya pengertian, sama-sama punya bekal juga yang udah kita dapatkan ketika kita bergereja dan pelayanan dan bersirkel di dalam Tuhan. Bang Kia, sebenarnya udah panjang banget kita bahas dan luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Ya. Aku yakin banget Faith Fam dapat diberkati dan mendapatkan sudut pandang baru tentang toxic relationship dalam sekolah dan perkuliahan lewat sharingnya Bang Kia pada kesempatan hari ini. Nah Faith Fam, mungkin kamu tidak bisa memilih lingkungan sekolah atau dosen kampusmu, teman sekelas, atau bahkan tugas-tugas itu nggak bisa kita pilih ya, karena memang datangnya dari dosen. Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu bersikap, merespon, dan membawa terang di dalamnya. Terima kasih untuk Bang Kia hari ini yang udah berbagi cerita dan nilai hidup yang sangat memberkati. Boleh kasih tepuk tangan dulu teman-teman yang sudah hadir. Thank you Faith Fam. Faith Fam. Untuk teman-teman Faith Fam, kalau episode ini relate dan memberkati kamu, jangan lupa untuk subscribe dan follow Faithworks Community dan Faith Minutes di Instagram dan di YouTube. Dan kemudian juga kamu bisa share Faith Minutes dan podcast kita dan obrolan kita hari ini ke teman-teman kampus kamu, teman-teman sekolah, supaya apa? Siapa tahu ini jadi awal percakapan yang lebih baik ketika kalian berada di lingkungan sekolah dan di lingkungan kampus. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pada hari ini. Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.